Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5861-5865. Channel Dongeng Donghua. Bab 5861, saya merasakannya. Untungnya, saya meninggalkan klon independen di dunia roh kayu. Klon independen klan kayu saya tidak terpengaruh oleh tubuh asli, kecuali jika dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa melalui sebab dan akibat. Namun demikian, selama klon independen saya berada di dunia roh kayu, di bawah perlindungan klan kayu, Anda tidak dapat terkikis oleh kekuatan sebab dan akibat. Klan kayu sangat istimewa. Ada beberapa makhluk yang dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap klon adalah individu yang mandiri. Misalnya saja buah anggur yang paling banyak ditemui di dunia, tanaman merambat apapun dapat tumbuh akar dan tumbuh menjadi bibit anggur baru asalkan dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah. Saat Anda mencapai level basala, Anda secara alami akan meninggalkan klon mandiri Anda di dunia roh kayu. Dari mana orang ini berasal? Mata Posala galak. Dalam sistem intelijennya, tidak ada informasi sama sekali tentang Qin Chen. Di lautan alam semesta, ada banyak orang kuat dan banyak tuan. Wajar jika tidak ada informasi tentang pihak lain di jaringan intelijenku. Tapi orang ini berani membunuh tubuh asliku. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendamnya? Posala selalu memiliki temperamen buruk. Pembalasan harus dibalas. Tubuhku yang sebenarnya berisi hasil dari latihanku yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat dipadatkan olehku setelah bertahun-tahun berlatih. Sekarang mereka dihancurkan dalam satu hari. Posara mengertakkan gigi karena kebencian. Klon independen miliknya ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke tubuh aslinya, dia mungkin tidak dapat melakukannya lebih dari satu periode. Sekalipun tingkat kultivasi dikembalikan ke puncak tubuh asli, banyak harta dan peluang tidak akan pernah kembali. Tuan Realem Master. Posara tidak tahan dengan bau mulut ini, tapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membalas dendam sendirian. Dia hanya bisa menghubungi Realem Master dari alam roh kayu, pemimpin seluruh klan kayu. Bas. Penguasa alam roh kayu memiliki kekuatan yang menyelimuti seluruh alam roh kayu sepanjang tahun, dan dia dengan cepat merespons Basara. Bosaluo, ada apa? Surat wasiat yang tak terlihat muncul dengan ketidakpedulian. Tuan Realem Master, tubuh sebenarnya dari bawahannya terbunuh di reruntuhan 10.000 dewa, dan hati roh kayu juga diambil. Di depan pemimpin dunia roh kayu, Basara tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan apa yang terjadi di reruntuhan 10.000 dewa. Kuota di reruntuhan 10.000 dewa adalah kesempatan yang telah diperjuangkan dengan keras oleh penguasa alam untuk banyak makhluk hidup di alam roh kayu. Sekarang sudah hilang. Sebelum saya mati, saya memberitahu pihak lain bahwa saya berasal dari klan kayu dari alam roh kayu. Tapi orang ini tetap tidak ragu-ragu dan mengambil hati roh kayuku. Bawahan ini tidak tahan, kata Posala. Apa maksudmu? Kamu ingin aku membalaskan dendammu? Keinginan tinggi turun, bergemuruh. Ya. Posala mengangkat kepalanya, saya yakin orang ini pasti adalah Kaisar Puncak, tapi dia berani begitu sombong kepada klan kayu kita. Jika kita tidak membunuhnya, di mana wajah klan kayu kita? Tanda tanya, dunia roh kayu kita ada di dunia. Masih ada beberapa orang kuat di reruntuhan dewa, selama kamu memberi perintah. Diam, suara Master Alam Roh Kayu terdengar acuh tak acuh. Posara terkejut. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, orang ini hanya mengumpulkan 3 dari 6 manik kristal roh api di awal, dan meninggalkan 3 di antaranya untukmu. Kan, kata Master Alam Roh Kayu dengan nada dingin. Ya, tapi... Master Alam Roh Kayu mendengus dingin, menyela Posara. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa lawan mengambil hati Kaisar Kabru dari klan bintang binatang dengan satu gerakan, dan dia bisa mengabaikan gerakan unikmu, Kabru.
Dan petapa agung angin tungsten dari klan bayangan dan mengalahkan Kabru dengan satu gerakan. Bergerak, biru, musnahkan tubuh aslimu. Jika orang sekuat itu menginginkannya, dia bisa sepenuhnya mencegahmu dan petapa agung angin tungsten mendapatkan bahkan satu manik kristal roh api. Tapi dia tidak melakukan itu, tapi hanya mengambil satu manik kristal roh api itu. Hanya setengah dari manik kristal roh api yang telah diambil, yang berarti dia telah menunjukkan belas kasihan kepadamu sebelumnya. Tapi kamu masih tidak mau menyerah, dan malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Posara buru-buru berkata, Master Realm Lord, bintang lava itu. Kami jelas sudah sampai lebih dulu, tapi kami benar-benar tidak tahan. Master Alam Roh datang dengan acuh tak acuh, mereka yang dapat mengetahui harta karun reruntuhan para dewa. Pihak lain telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, belum lagi orang yang Anda bicarakan, bintang tak takut klan binatang dan klan bayangan. Sebelum kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana kita, dunia roh kayu, bisa bertindak gegabah karena kecerobohanmu? Jika orang ini tidak memiliki latar belakang, klan bayangan dan klan bintang binatang tidak akan membiarkannya. Jika dia memiliki latar belakang, klan bintang binatang dan klan bayangan tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, maka kami meminta masalah dan bahkan mungkin memberi saya kayu. Dunia roh telah menarik musuh besar. Suara pemimpin dunia roh kayu berkata dengan dingin, Anda adalah anggota klan kayu saya, dan manik-manik kristal roh api dari bintang lava tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya Anda. Itu hanya meminta Anda untuk menukar beberapa harta di laut semesta. Itu hanya properti biasa. Kamu begitu rakus dan marah terhadap suatu properti. Kata Master Alam Roh Kayu dengan nada kecewa, laut semesta sedang bergejolak belum lama ini kerajaan. Jika kita di alam roh kayu dengan gegabah memprovokasi musuh, saya khawatir kita akan dihancurkan di lautan kosmik ini. Apakah Anda mengerti? Ya, penguasa alam, Posara menundukkan kepalanya dan hanya bisa berkata. Dia menjawab dengan patuh. Seluruh dunia roh kayu klan kayu didukung oleh Master Dunia. Master Dunia Roh Kayu adalah eksistensi paling tertinggi di seluruh dunia roh kayu. Tak seorang pun di dunia roh kayu yang berani menyangkal perkataannya. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti masalah ini. Tetapi Anda tidak boleh secara pribadi memanggil anggota alam roh kayu kami yang lain di reruntuhan 10.000 dewa untuk membalaskan dendam Anda. Ingatlah hal ini, pemimpin hutan kata Spirit Realm. Jatuh, booming, kehendak tak kasat mata tiba-tiba menghilang. Posara menundukkan kepalanya, dengan ekspresi keengganan, dan diam-diam mengertakkan giginya dan berkata, Tuanku, Anda terlalu berhati-hati. Dengan kekuatan dunia roh kayu saya, dan kekuatan ilahi Tuhan, saya dapat membunuh anak itu dengan hanya satu gerakan tanganku. Tapi dia tidak mau membalaskan dendamku. Posara sangat tidak puas, tapi meski begitu, dia hanya bisa menurut. Karena di seluruh alam roh kayu, tidak ada yang berani melanggar perintah Master Alam. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya di masa depan, dia harus bergantung padanya. Klan Bayangan. Tempat klan terletak jauh di laut kosmik. Klik. Di aula leluhur klan, sebuah tablet kehidupan tiba-tiba pecah, membuat khawatir penjaga yang kuat. Itu adalah tablet kehidupan Grid Sage Tungsten Wind yang rusak. Penjaga yang kuat itu tampak terkejut. Petapa Agung Tungsten Wind adalah orang yang sangat berbakat di klan Bayangan. Dia memiliki harapan yang tinggi dari klan dan menikmati banyak sumber daya. Dia adalah salah satu dari banyak makhluk di klan yang diharapkan mewarisi jubah leluhur klan. Namun kini, kartu nyawanya justru rusak. Ledakan. Pada saat tablet kehidupan suci besar angin tungsten hancur. Surat wasiat yang menakutkan turun dan berubah menjadi wajah besar yang menyelimuti seluruh langit klan Bayangan, menatap banyak kartu nasib di aula leluhur. Leluhur. Orang kuat yang menjaga kartu kehidupan segera berlutut. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh stasiun klan Bayangan juga disiagakan. Mereka semua memandang dengan hormat ke wajah besar di atas kepala mereka dan buru-buru berlutut. Leluhur. Wajah besar ini adalah leluhur klan Bayangan saat ini. Dia juga merupakan pemimpin spiritual Sadoklan saat ini. Kartu kehidupan Tungsten Wind rusak. Wajah besar yang menutupi langit tampak suram, dan badai kemauan yang mengerikan melanda dunia,
seolah-olah akan menerbangkan langit, meninggalkan gelap gulita di mana-mana. Tungsten Wind sedang berlatih di reruntuhan 10.000 dewa, menjaga manik kristal roh api di bintang lava. Sekarang dia sudah mati, dia pasti sudah mati di sana. Periksa, kirimkan aku seseorang untuk memeriksanya. Klan bayanganku berada di reruntuhan 10.000 dewa. Penduduk reruntuhan diperintahkan untuk pergi ke Lava Star untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Tungsten Wind jika mereka punya waktu tanpa alasan. Petik 2. Bom. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dengan cepat menghilang, dan memenuhi dunia tanpa akhir. Di mana bintang lava berada? Sudah lama sekali sejak Qin Chen meninggalkan tempat ini. Sosok diam tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini mengenakan jubah hitam, matanya seperti lubang hitam, dan dia sangat berhati-hati. The Great Sage Tungsten Wind dan yang lainnya tidak ada di sini. Bosala juga telah menghilang. Apakah mereka semua sudah pergi? Tanda tanya petik 2, dan sosok ini hanyalah tiruan yang dia kirimkan untuk diselidiki. Aneh, kenapa tidak ada yang tersisa? Sosok itu terlihat bingung. Tidak peduli pihak mana dari kedua belah pihak yang menang, pasti ada seseorang yang tersisa untuk terus mengumpulkan manik kristal roh api. Kan, apakah kamu sudah menyerah pada harta karun seperti itu? Dengan keraguan di dalam hatinya, sosok itu mengikuti ingatannya dan mendatangi bintang lava, tanpa sadar melihat ke atas. Tampilan ini, ekspresinya tertegun sejenak. Lavanya, bintang lavanya di mana? Kenapa bintang lavanya hilang? Tempat asal bintang lava itu kosong, dan dia tiba-tiba bingung. Reruntuhan para dewa, di mana urat emas hitam berada? Hah, sepasang murid yang terkejut tiba-tiba terbuka di kehampaan. Saya merasakannya, nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit di kejauhan, menyebabkan kekosongan di puncak tempat urat emas hitam berada meledak dalam sekejap. Mengkhawatirkan banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Masalah apa yang disebabkan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam ini? Saya terkejut. Pada saat ini, mata leluhur masyarakat naga hitam sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, dan dia melihat ke arah langit yang jauh untuk sesaat. Aku merasakannya, aura yang menghancurkan avatar markas besar perkumpulan naga hitamku muncul di reruntuhan para dewa. Mata leluhur perkumpulan naga hitam itu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di markas inti masyarakat naga hitam. Beberapa di antaranya adalah takdirnya ketika dia masih muda. Karena peningkatan kultivasinya, dia menempatkannya di markas inti. Tapi sekarang, samar-samar dia bisa merasakan nafas dari harta karun ini. Apakah dalang di balik layar memasuki reruntuhan para dewa? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Anak itu menghancurkan klonku, menggeledah markas intiku, dan bahkan berani memasuki reruntuhan para dewa secara langsung. Dia tidak menganggap serius leluhurku. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Selama bertahun-tahun melakukan perjalanan melintasi laut semesta selatan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu meremehkannya. Bab 5862, bukan kamu. Saya ingin melihat kemampuan Anda, beraninya Anda mengabaikan saya seperti ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam, yang telah lama tinggal di urat emas hitam ini, membubung ke langit dalam sekejap, dipenuhi amarah, dan berubah menjadi sungai yang gelap. Mengalir deras dalam sekejap dan menghilang dari dunia. Langit reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam telah pergi. Haha, dia akhirnya pergi. Kita akhirnya bisa menggali cairan emas hitam lagi. Banyak orang kuat yang bersembunyi di sini terkejut, dan mereka mau tidak mau bergegas masuk satu. Keluar dan mulailah menjelajahi cairan emas hitam. Reruntuhan para dewa. Sosok yang mengenakan jubah terbang melintasi langit yang megah, merasakan sekeliling dengan takjub. Sungguh kekuatan yang kuat dari jalan besar langit dan bumi. Molly melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sejak meninggalkan alam semesta asli, dia telah mengembara di laut alam semesta selatan dan tidak pernah berlatih di tempat yang sangat kuat. Begitu dia memasuki reruntuhan para dewa, dia langsung terpana oleh kekuatan jelas dari jalan besar yang mengalir dia. Pantas saja ada begitu banyak orang berkuasa di laut kosmik ini. Begitu banyak kaisar kuat yang telah lahir dalam sejarah yang luas.
Dibandingkan dengan alam semesta asli atau bahkan dunia bawah, ada begitu banyak peluang untuk bercocok tanam di laut kosmik ini. Li hanya bisa menghela nafas, jika dia telah tinggal di laut kosmik ini sejak awal, dan apa yang terjadi dengan Dimenkin. Aku khawatir dia telah lama tertekan. Sekarang belum terlambat. Boom! Molly langsung memasuki bagian dalam bintang yang rusak dan mulai menyerap sumber jalan besar antara langit dan bumi. Hukum jalan besar yang tak terbatas terus mengalir ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperkuat kekuatan asli di tubuhnya. Ledakan. Asal-usul tubuh Molly mengalir, dan kekuatan mengerikan melonjak, mendorong kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keren sekali. Keren sekali. Kristal kekaisaran muncul di tangan Molly. Selain itu, ada beberapa harta langka yang diambil dari harta luar angkasa nafas darah, ada yang seperti kristal jernih, di mana kelahiran dan kematian alam semesta berevolusi. Yang lain adalah potongan batu Tai Chi Yin dan yang hitam dan putih, dengan kekuatan kegelapan dan cahaya berputar di dalamnya. Semua harta ini diperolehnya dari inti markas besar masyarakat naga hitam, dan sekarang semuanya ditelannya seluruhnya ke dalam tubuhnya sendiri. Ledakan. Segala jenis kekuatan mengalir di tubuh Molly, tingkat kultivasinya terus meningkat, dan segala jenis kekuatan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asli jalan di reruntuhan para dewa di sekitarnya juga ditelan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, aura Molly terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah sekian lama, berdengung, kekuatan menakutkan yang sangat istimewa tiba-tiba muncul dari kedalaman pikiran Molly. Begitu kekuatan ini muncul, kekosongan di sekitarnya langsung bergejolak, cukup untuk menekan alam semesta di semua alam. Itu saja. Molly terkejut dan tiba-tiba terbangun. Apakah itu kekuatan jurang maut? Molly terkejut. Asal-usul jalan menakutkan dari reruntuhan 10.000 dewa sebenarnya mengandung jejak kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Reruntuhan 10.000 dewa pernah menjadi medan perang teratas di laut kosmik di zaman kuno, dan itu adalah kuburan tempat banyak orang kuat jatuh. Itu sebabnya ada begitu banyak peluang, tapi mengapa kekuatan jurang maut muncul di sini? Mungkinkah pembentukan reruntuhan 10.000 dewa bukanlah medan perang antara ras kuat di lautan alam semesta, tetapi medan perang dengan klan abis? Atau adakah rahasia tak dikenal yang tersembunyi di sini? Sangat bersemangat, meskipun dia tidak mengerti alasannya, kekuatan jurang maut di sini memiliki pengaruh yang besar padanya. Dengan berkah kekuatan jurang maut, kecepatan kultivasi saya setidaknya meningkat beberapa kali lipat. Molly terkejut, saya mendengar bahwa Iblis Kin juga telah tiba di reruntuhan 10.000 dewa. Selama saya dapat berkembang dengan ketenangan pikiran, saya dapat berkultivasi dengan cara yang rendah hati. Tidak akan lama lagi saya bisa mengungguli dia dalam kultivasi, dan kemudian Molly sangat senang sehingga dia segera duduk bersila di dalam. Sang bintang, dengan panik menyerap sejumlah besar kekuatan jurang di sekitarnya, dan kemudian mengintegrasikannya ke tengah tubuhnya. Tepat saat Molly terus meningkatkan kultivasinya. Dalam kehampaan tidak jauh di atas Molly, sosok menakutkan tiba-tiba muncul, seperti proyeksi dunia, turun ke dunia ini dalam sekejap. Aku merasakan nafas itu, ada di bintang pecah di depanku. Nenek moyang masyarakat naga hitam memandangi bintang pecah di depannya dengan mata dingin. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengulurkan cakarnya yang besar untuk menunjuk tiba-tiba membentak bintang di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu seperti lautan luas, menutupi planet rusak tempat Molly berada. Di dalam planet ini, Molly, yang sedang berkultivasi bersila, tumbuh perlahan ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang kuat memenuhi hatinya. Saat dia terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Ledakan. Begitu dia pergi, seluruh planet tiba-tiba meledak dan langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh cakar tajam yang mencapai langit. Inti bintang yang besar meledak, menciptakan dampak yang mengerikan. Aku akhirnya menemukanmu, dalang di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap sosok Molly di kejauhan, dengan senyuman kejam di bibirnya. Siapa yang berani menghancurkan budidaya iblis ini? Hah, kamu adalah nenek moyang masyarakat naga hitam. Setelah Molly keluar,
dia mengutuk pada awalnya, tapi kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Saya melihat tubuh yang sangat besar mengambang di dunia luas di atas cakrawala di kejauhan. Ia memiliki sepasang sayap yang sangat besar, seluruh tubuhnya gelap, dan tubuhnya yang besar panjangnya ratusan juta kilometer, berkelok-kelok di atas langit yang luas. Matanya yang berwarna darah penuh dengan rasa dingin, dan ekornya yang tebal dan bersisik menembus ke dalam kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya. Di atasnya, aura Kaisar Dewa yang mengepul memenuhi udara, menutup sisi dunia ini, menyebabkan asal mula seluruh jalan antara langit dan bumi bergejolak dan mengaum. Dewa Kaisar. Wajah Molly jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia datang ke reruntuhan 10.000 dewa, dan ketika dia berlatih dengan sangat giat, dia akan langsung dihentikan di sini oleh Kaisar Dewa seperti itu, Sang Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam. Sebagai leluhur yang mendirikan masyarakat naga hitam, organisasi teratas di Laut Semesta Selatan, dan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa, Molly, tidak peduli betapa sombongnya dia. Tahu bahwa kekuatan pihak lain sama sekali tidak sebanding dengan dirinya. Bisa menandinginya sekarang. Dia belum pernah melihat Kaisar Ilahi yang kuat ketika dia berada di dunia bawah. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan penghancuran dunia, yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dalang besar di balik layar, Anda berani menghancurkan fondasi leluhur saya dan menghancurkan wilayah masyarakat naga hitam kami. Anda bahkan bergabung dengan kerajaan Yong untuk membunuh klon saya di kota Nanyuan, dan dirancang untuk menjebak Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu di bawah komandoku. Karena kamu telah melakukan beberapa hal, kamu harus membayar harganya. Nenek moyang masyarakat naga hitam bergemuruh, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak, seperti langit sedang musnah, dan memekakkan telinga. Dan suara menakutkan membuat dunia tanpa akhir bergetar hebat. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Mengapa Kaisar Dewa Laut Semesta Selatan begitu gila? Siapa yang menyinggung perasaannya? Saat nenek moyang dari masyarakat naga hitam mengambil tindakan, raungan mengerikan yang dibentuk oleh dewa kekuatan setingkat Kaisar, melewati dengan liar di reruntuhan para dewa ini. Berbeda dari konfrontasi antara Kaisar besar, kebocoran kekuatan setingkat Kaisar Dewa sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di dekatnya yang memandang dengan ngeri, tetapi juga makhluk yang lebih kuat di kedalaman kehampaan yang lebih jauh memperhatikan tempat ini, dan makhluk purba menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Beberapa yang lebih lemah mendekat dan melihat sosok gelap seperti awan gelap di langit jauh. Dia juga melihat Demon Lee yang ditangguhkan di bawah tekanan Kaisar Dewa yang tak ada habisnya. Kaisar yang hebat. Setelah merasakan aura Molly yang berlawanan dengan leluhur masyarakat naga hitam, banyak orang kuat yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan menjadi bingung sejenak. Idiot yang mana ini? Dia benar-benar menyinggung Kaisar Dewa sebagai Kaisar Agung di reruntuhan 10.000 dewa. Kaisar Dewa manapun yang merupakan raksasa tertinggi kekuatan tertinggi. Tidak peduli betapa luar biasa asal-usulnya, dia tidak akan berani menyinggung Kaisar Ilahi dengan mudah, jika tidak, latar belakangnya akan menjadi latar belakangnya. Begitu Kaisar Ilahi yang kuat menjadi gila dan menghancurkannya, bahkan jika anggota klan lainnya membalaskan dendamnya, dia tidak akan bisa kembali dari kematian. Untuk sementara waktu, banyak makhluk purba dan beberapa orang jenius berpengalaman di kehampaan tak berujung di sekitar mereka memperhatikan tempat ini. Dan berita tentang tempat ini menyebar dengan cepat ke banyak kekuatan di lautan kosmik. Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang menyergap seorang Kaisar Agung. Di sisi lain reruntuhan semua dewa, Saroye, yang kehilangan kontak dengan Qin Chen setelah memasuki reruntuhan semua dewa, mendapat berita dan berada di sana. Langsung bersemangat. Mungkinkah masternya ditemukan oleh leluhur masyarakat naga hitam? Matanya melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, masternya dalam bahaya. Saroye buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang menuju tempat berita itu datang. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Molly memandang leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya dengan ekspresi jelek. Siapa dalang besar di balik layar? Anda pasti telah melakukan kesalahan. Terlebih lagi,
Saya tidak membunuh klon Anda di kota Nanyuan, dan saya tidak membunuh orang kuat di masyarakat naga hitam Anda. Di atas kepalanya dengan wajah jelek. Leluhur masyarakat naga hitam. Itu jelas kesalahan Demon King. Apa hubungannya denganku? Bukan karena dia takut pada pihak lain, tapi tidak perlu memprovokasi musuh sekuat itu tanpa alasan. Bukan kamu. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap dingin ke arah Molly di bawah dengan mata merah darahnya. Aku bisa merasakan aura banyak budak wanitaku di tubuhmu, dan kamu masih mengatakan itu, bukan kamu. Boom! Aura Dewa Kaisar yang menakutkan beredar pada leluhur masyarakat naga hitam, dan ketika memenuhi udara, hal itu menyebabkan kekosongan menjadi bergejolak dengan hebat. Kamu berani mengambil tanggung jawab. Tidakkah kamu berani mengakui apa yang telah kamu lakukan? Itu sungguh konyol. Cahaya dingin muncul di mata dingin leluhur masyarakat naga hitam sebuah balasan, dan mulutnya yang berdarah terbuka. Semburkan badai hitam mengerikan yang tak ada habisnya. Panggilan. Badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari mulutnya dan menyelimuti siang Molly dalam sekejap. Cek cek cek. Dalam sekejap, Molly diselimuti oleh badai hitam tak berujung, dan luka kecil muncul di tubuhnya. Bab 5863. Penghancuran Cahaya Ilahi. Apakah ini kekuatan besar asli dari nenek moyang masyarakat naga hitam? Molly diam-diam terkejut. Saat badai hitam datang, dia merasakan kekosongan di sekitarnya segera terkoyak dengan lubang-lubang kecil, termasuk tubuhnya terkoyak, seperti lubang hitam kecil. Yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya melalui celah ini, memusnahkan energi di tubuhnya. Di bawah badai kehancuran leluhurku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nenek moyang masyarakat naga hitam berkata dengan nada dingin dan mata dingin. Badai tak kasat mata menyelimuti Molly, seperti badai pemusnahan yang menghancurkan dunia, terus-menerus musnah kekuatan di tubuh Molly. Jika Anda berani bersekongkol melawannya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Cek cek cek. Tubuh Molly terus-menerus ditembus, dan kekuatan kaisar di tubuhnya terus-menerus berubah menjadi pertahanan yang menakutkan untuk menutupi dirinya sendiri. Sialan, apakah leluhur persekutuan naga hitam ini tidak punya otak? Kenapa kamu tidak mengatakannya saja dan tidak mendengarkan? Molly marah di dalam hatinya, dan kekuatan asli di tubuhnya melonjak, sambil melawan badai destruktif yang mengerikan yang dilakukan oleh leluhur persekutuan naga hitam. Saat memperbaiki tubuh yang rusak. Di bawah perbaikan sejumlah besar kekuatan hidup, lubang hitam terus-menerus lahir satu demi satu di tubuh Molly, tetapi lubang hitam ini segera diperbaiki secara perlahan. Dan keseimbangan halus tercapai di antara keduanya. Hah, anak ini benar-benar memblokir badai penghancurku. Daripada langsung musnah. Pertahanan macam apa ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Molly dengan saksama, diam-diam terkejut. Daripada langsung musnah. Pertahanan macam apa ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Molly dengan saksama, diam-diam terkejut. Badai penghancurnya adalah kekuatan setingkat kaisar dewa yang tidak dapat dilawan oleh kaisar puncak biasa. Setelah terkontaminasi, ia akan langsung terkorosi dan menyebar ke seluruh tubuh, seperti infeksi ketiadaan. Tapi sekarang, Molly tidak hanya tidak terjatuh dalam beberapa tarikan napas, tapi juga melawan. Tubuhku aneh, tidak heran kamu berani menipuku. Nenek moyang masyarakat naga hitam bermata dingin. Dan pemandangan ini juga membuat orang-orang berkuasa di sekitar sini yang diam-diam memperhatikan di sini merasa ketakutan. Anak laki-laki ini benar-benar tahan terhadap serangan nenek moyang masyarakat naga hitam. Metode apa ini? Sementara semua orang terkesima, Molly tidak berani berhenti sama sekali menyapu langit dalam sekejap. Ayo pergi. Sosok Molly kabur dan muncul di langit yang jauh dalam sekejap, seolah dia sedang berteleportasi. Dia benar-benar melarikan diri. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum mampu melawan Kaisar Ilahi. Tubuh Kaisar Ilahi telah jauh melampaui ranah Kaisar Agung. Baik itu pemahaman tentang jalan besar atau penggunaan kekuatan, itu adalah jauh lebih unggul dariku. Molly, dia sangat sadar akan kekuatannya sendiri. Tanpa menggunakan kekuatan jurang maut, sulit untuk melukai Kaisar Dewa. Tetapi dengan begitu banyak orang kuat yang memperhatikan,
kekuatan jurang mautnya tidak bisa terekspos sama sekali. Jadi dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hah, ingin pergi. Nenek moyang masyarakat naga hitam mencibir di sudut mulutnya. Setelah merasakan pertahanan kuat Molly, dia menjadi semakin waspada. Begitu dia menerobos dan bergabung dengan pemimpin kerajaan Yong, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali wilayah di mana persekutuan naga hitam berada di masa depan. Anak laki-laki ini harus mati. Penghancuran cahaya ilahi. Nenek moyang masyarakat naga hitam membidik Molly di depannya, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Di mulutnya yang besar dan berdarah, sebuah lubang hitam pekat muncul meledak dengan letupan. Itu keluar dan langsung menembus Molly yang terbang jauh. Cahaya kehancuran ilahi. Langkah pembunuhan nenek moyang masyarakat naga hitam, pancaran cahaya jalan besar yang dipadatkan dari sinar cahaya ilahi sejati, dapat melukai orang kuat dengan level yang sama secara serius. Jurus ini, konon perlu mengaktifkan energi terkondensasi di asal muasal kaisar ilahi. Untuk menghadapi seorang kaisar agung, nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar menggunakan trik ini. Tanda tanya, masyarakat hanyalah raksasa di Laut Semesta Selatan, dan reputasinya tidak terlalu menonjol di seluruh Laut Semesta, ia masih berada di level kaisar dewa. Kuat, beberapa trik intelijennya secara alami tersebar di antara kekuatan-kekuatan besar Laut Semesta. Pada saat ini, semua orang terlihat kaget saat melihat trik yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Kekuatan cahaya ilahi kehancuran sudah terkenal. Ketika cahaya ilahi ini menyapu Molly, perasaan krisis yang kuat langsung muncul di benak Molly. Tidak bagus. Jantungnya berdebar kencang, matanya galak, dan intisari di tubuhnya langsung terbakar. Ledakan. Saat berikutnya, sosoknya kabur dan langsung berubah menjadi bayangan yang menyapu ke arah bawah tanah reruntuhan para dewa yang tak ada habisnya. Tapi sebelum dia bisa bergegas ke tanah, dengan letupan, cahaya penghancur dewa masyarakat naga hitam menghantam dada Molly, dan dia langsung terkena. Ah! Di tengah jeritan yang melengking, Molly merasakan sengatan terbakar datang dari dadanya, dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Menghancurkan semua jaringan kulit, daging, dan darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya jalan biasa yang membentuk tubuh kaisar dengan cepat dimusnahkan. Engah! Di depan semua orang, Molly berteriak, dan sebuah lubang besar langsung tertusuk di dadanya. Dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan di sepanjang lubang besar itu ke anggota badan dan tulangnya. Kemanapun dia lewat, tubuhnya terkondensasi oleh aturan jalan. Dimusnahkan dengan cepat. Ledakan. Tubuh Molly terjatuh dengan keras, seketika membuat lubang besar di tanah reruntuhan para dewa di bawah. Nafas di tubuhnya dengan cepat musnah, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani menantangku. Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang dunia yang tenang, dengan cibiran di bibirnya. Melihat lubang besar di tanah dan tubuh di dalam gua, matanya seperti menatap orang mati. Setelah menerima pukulan ini darinya, apalagi Kaisar Agung, bahkan Kaisar Dewa yang kuat pun akan mampu meminum sepoci tersebut. Adegan itu sunyi, dan orang-orang kuat lainnya yang menonton dari kejauhan juga terdiam dan sedikit menggelengkan kepala. Terlalu mudah bagi Kaisar Ilahi untuk membunuh Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dan bakat Anda yang mencengangkan, Anda tetap bukan tandingan satu jari pun dari Kaisar Ilahi. Coba saya lihat dari mana asalmu. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengulurkan tangannya yang besar dan meraih lubang besar di bawah. Dengan keras, tanah dalam radius ribuan mil langsung direbut oleh leluhur perkumpulan naga hitam di udara. Kerikil yang keras di tanah jatuh, memperlihatkan tubuh Molly, sebelum leluhur perkumpulan naga hitam dapat menggunakan kekuatannya untuk membawa tubuhnya. Dengan letupan, tubuh Molly langsung dimusnahkan di hadapan semua orang, berubah menjadi aura jalan yang tak terlihat dan menghilang. Tubuhnya dimusnahkan. Semua orang tercengang, dan keraguan muncul di benak mereka, tubuh seorang kaisar tertinggi begitu rapuh. Bukankah nenek moyang masyarakat naga hitam tidak memiliki kekuatan di cakarnya? Sementara semua orang bingung dan ketakutan, murid leluhur masyarakat naga hitam menyusut. Klon. Tubuh ini bukan tubuh aslinya.
Ekspresi leluhur masyarakat naga hitam langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa yang dimusnahkan sebelumnya bukanlah tubuh Li yang sebenarnya, tetapi tubuh yang dilengkapi dengan energi. Nenek moyang masyarakat naga hitam buru-buru melihat ke tanah tempat dia ditangkap, dan melihat lorong samar di bawah, menuju ke kedalaman reruntuhan para dewa yang tak ada habisnya. Jelas sekali bahwa pihak lain memanfaatkan cedera serius sebelumnya untuk menggunakan tubuh palsu, dan tubuh asli telah lolos melalui lorong bawah tanah ini. Sialan, nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Dia, Kaisar Ilahi yang agung, sebenarnya dikalahkan oleh seorang Kaisar Agung. Keluar dari sini, leluhurku. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dan cakarnya tiba-tiba terentang, berubah menjadi langit dan bumi, dengan radius puluhan juta kilometer, dan menghancurkan tanah di bawahnya. Ledakan. Reruntuhan para dewa mengguncang tanah. Dan 5 cakar tajamnya langsung menembus reruntuhan para dewa sedalam hampir 1 juta kilometer. Kekuatan lapisannya seperti miliaran bintang yang menghantam bumi. Mengalir langsung ke kedalaman tanah. Kekuatan ini. Jauh di dalam tanah, tubuh Molly dengan cepat tersapu. Merasakan kekuatan penekan yang menakutkan ini, wajahnya menjadi ganas dengan segala cara dan melarikan diri menuju kedalaman bumi tanpa berani berbalik kepalanya. Kembalilah. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan lapis demi lapis, seperti dunia luas yang menghantam tanah reruntuhan para dewa. Tanah dan bebatuan di segala arah langsung terjepit dan dimusnahkan. Jangkauan serangannya sangat buruk. Molly jelas telah melarikan diri jauh ke dalam tanah, tetapi di bawah pukulan leluhur masyarakat naga hitam, dia langsung terkena kekuatan yang mengerikan, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sialan. Molly meraung dan terus melarikan diri dengan gila. Hah! Dengan cakar nenek moyang masyarakat naga hitam, samar-samar dia merasakan ada serangga di tanah yang terkena, namun serangga itu masih menggali ke dalam tanah. Mencari kematian. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengangkat cakarnya yang tajam dan memukulnya lagi. Ledakan. Kali ini kekuatannya bahkan lebih besar, tetapi kedalaman keruntuhan tanah berkurang menjadi 1/10 dari keadaan awal, dan hanya runtuh lagi hingga kedalaman 100.000 kilometer. Tanah reruntuhan para dewa sangat kokoh, dan kekuatan guncangan balasan secara alami akan menjadi lebih kuat setiap kali diserang. Namun kali ini, nenek moyang masyarakat naga hitam sama sekali tidak merasakan keberadaan Molly. Hilang. Nenek moyang masyarakat naga hitam terlihat jelek. Dia tidak ingin melarikan diri ke dalam tanah, jadi dia tidak bisa menahannya dan segera terjun ke dalam tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan nenek moyang masyarakat naga hitam dengan cepat tiba di tempat yang kedalamannya jutaan kilometer di bawah tanah. Hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa kecuali seteguk darah yang diludahkan oleh Molly. Dia benar-benar melarikan diri. Wajah leluhur masyarakat naga hitam langsung menjadi sangat jelek. Keluar dari sini, aku. Di bumi, bebatuan di pegunungan tak berujung mendidih. Sosok nenek moyang masyarakat naga hitam menjulang, mengaum terus-menerus, dan dengan panik mencari-cari, sangat marah. Di darat, di kejauhan. Semua pria kuat yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Molly diizinkan melarikan diri. Saat ini, dunia lain di reruntuhan semua dewa. Qin Chen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap. Mengapa ada bau yang familiar di sana? Qin Chen mengerutkan kening. Bab 5864. Haruskah saya lari? Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan, merasakan kekuatan tak terlihat di kejauhan. Siapa itu? Mengapa saya merasakan keakraban? Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, ada apa? Kabru berhenti dan bertanya dengan ragu. Tidak ada, sepertinya sedang terjadi perang di sana. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang berkelahi? Kabulu menoleh dengan bingung. Dalam pandangannya, langit di kejauhan terdiam, tanpa fluktuasi apapun, sepertinya tidak ada apa-apa. Qin Chen tersenyum, coba saya lihat apa yang terjadi. Bas. Kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen, dan dalam sekejap, Qin Chen sepertinya telah memasuki ruang yang unik. Gelombang kekuatan takdir mengalir di sekelilingnya. Dan dalam kekuatan takdir ini,
ada dua benang sutra, yang terhubung ke langit yang jauh, seolah membentuk hubungan yang tak kasat mata. Kekuatan takdir dan sebab akibat memang ajaib. Qin Chen kagum. Berdasarkan jalur takdir yang sebelumnya dia kembangkan dari peta jalan takdir, dia langsung merasakan sifat dari dua aura di kejauhan. Salah satunya membawa aura mengerikan yang mengguncang untaian takdir. Aura yang luas itu pasti lebih unggul dari Kaisar. Sangat mirip dengan aura klon nenek moyang masyarakat naga hitam yang dia bunuh di kota Nanyuan tidak lama lagi yang lalu. Ini nenek moyang masyarakat naga hitam. Mata Qin Chen menyipit. Pantas saja saya merasakan keakraban. Tetapi ketika Qin Chen melihat nafas yang lain ini, dia terkejut. Dia lebih akrab dengan nafas takdir yang lain ini, dan itu memiliki keterikatan unik dengan kekuatan takdirnya. Memiliki kekuatan untuk melibatkan takdir denganku. Qin Chen terkejut. Awalnya, dia secara tidak sadar berpikir bahwa orang yang berperang melawan leluhur masyarakat naga hitam mungkin adalah pemimpin kerajaan Yong. Namun dilihat dari aura takdir ini, jelas dia tidak bisa menjadi pemimpin kerajaan Yong. Siapa itu? Qin Chen menatap dengan hati-hati pada kekuatan takdir ini, dan ada aura jahat yang berdebar-debar di udara. Bahkan Qin Chen merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Apakah kekuatan ini, Mo Li? Qin Chen tampak terkejut, mengapa orang ini datang ke reruntuhan para dewa. Setelah berurusan dengan Mo Li selama bertahun-tahun, aura Mo Li, meskipun demikian. Bahkan Qin Chen tahu bahwa itu bisa mengandung kekuatan jahat dan membuat jantung berdebar-debar. Selain Mo Li, Qin Chen tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Tapi mengapa anak laki-laki ini terlibat dengan leluhur masyarakat naga hitam? Qin Chen tampak bingung. Secara logika, tidak ada konflik antara Mo Li dan nenek moyang masyarakat naga hitam. Itu salah. Qin Chen tiba-tiba teringat adegan yang ditunjukkan Raja Tianbei padanya. Iblis Li ini menjarah harta karun di inti markas besar masyarakat naga hitam. Bukankah dia akan menjadi sasaran nenek moyang masyarakat naga hitam karena ini? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini adalah ide yang sulit untuk dihafal. Dia bahkan membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, dan dia tidak melihat nenek moyang masyarakat naga hitam mengejarnya. Mo Li hanya menggali sarangnya dan langsung menjadi sasaran. Sungguh menyedihkan. Ledakan. Setelah memata-matai identitas Mo Li dan leluhur masyarakat naga hitam, Qin Chen langsung kembali dari kehampaan takdir ke dunia nyata. Kak Bro, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Setelah Qin Chen selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bergerak menuju tempat auranya berdenyut. Senior, kamu kata kaburu buru-buru, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Chen sudah menghilang dari pandangannya. Berangkat sekarang. Kabulu sedikit bingung, apakah seniornya terlalu mempercayainya? Haruskah aku lari? Dalam sekejap, Kabru menjadi terjerat dalam hatinya. Berlari sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Monster bintang tidak akan pernah menjadi budak. Mata Kabru berkedip. Saat ini, di dunia lain yang jauh dari sini. Ledakan. Naga hitam yang diubah oleh nenek moyang masyarakat naga hitam melakukan perjalanan gila-gilaan di bawah tanah, dengan cepat melacak jejak Mo Li. Nak, saat aku melacakmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung dengan niat membunuh. Dia dengan cepat mengikuti aura di tubuh Mo Li. Saat ini, dunia lain di sisi nenek moyang masyarakat naga hitam. Ledakan. Sesosok yang malu bergegas keluar dari tanah. Ahem. Mo Li memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya pucat, ada lubang besar di dadanya, dan ekspresinya sangat ganas. Apakah leluhur masyarakat naga hitam ini sakit? Apakah kamu masih melacakku? Mo Li menoleh, perasaan krisis masih melekat di hatinya, membuat kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa gemetar. Jelas sekali, nenek moyang masyarakat naga hitam belum menyerah untuk melacaknya dan terus mengikutinya dengan cermat. Jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat aku akan ditangkap oleh orang itu, dan pada saat itu, kekuatan jurang maut pasti akan terlihat. Kapan dia pernah menderita seperti ini? Diusir seperti anjing. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jurang maut tidak bisa diekspos,
dia pasti sudah melakukannya dengan leluhur masyarakat naga hitam. Tapi sekarang, dia tahu betul bahwa jika dia berani mengungkap kekuatan jurang maut, maka dia akan menjadi musuh publik semua orang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan para dewa. Dia secara alami tidak takut pada leluhur persekutuan naga hitam. Paling buruk, dia hanya akan bertarung sampai mati, tapi jika dia menjadi musuh publik dari semua orang yang berkuasa, lalu apa yang harus dia lakukan? Tepat ketika Molly memasang ekspresi garang di wajahnya, dia sedang memikirkan solusinya. Molly, bagaimana kamu bisa sampai pada titik ini? Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di telinganya, menggoda. Siapa? Suara itu sangat dekat, seolah-olah tepat di dekat telinganya, dan Molly langsung terkejut. Memalingkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dia melihat sosok familiar melayang tidak jauh darinya, menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Itu adalah Qin Chen. Iblis Qin. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Molly membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah merasa bahwa Qin Chen begitu baik saat ini, dan dia merasa seperti air mata memenuhi matanya. Kenapa kamu ada di sini? Molly bertanya dengan kaget. Aku melihatmu dikejar, jadi aku datang menemuimu. Melihat apa yang ingin dikatakan Molly, dia langsung menyela, oke, jangan buang waktu. Qin Chen mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan takdir yang tak terlihat langsung berubah menjadi tirai cahaya yang menakutkan, yang langsung menyelimuti Molly dan mengejutkannya. Apa ini? Kamu harus memiliki aura yang dapat dirasakan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Aku akan menggunakan kekuatan takdir untuk menutupinya untukmu terlebih dahulu, sehingga kamu tidak akan terus dirasakan olehnya. Qin Chen menggunakan kekuatan takdir untuk menutupinya. Molly berkata, ikuti aku. Wus. Segera memimpin jalan dari depan. Molly segera mengikutinya. Kedua sosok itu menghilang di sini dalam sekejap mata. Tidak lama setelah Molly pergi. Ledakan. Tubuh besar nenek moyang masyarakat naga hitam muncul di dunia ini dalam sekejap. Nah, aura dalang di balik layar telah menghilang. Nenek moyang masyarakat naga hitam merasakan sekelilingnya dan pupil matanya mengecil. Dalam persepsinya, tidak ada jejak Molly. Bagaimana pihak lain melakukannya? Bab 5865. Beri aku setengahnya. Nenek moyang masyarakat naga hitam merasakannya dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa aura Molly memang telah menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar membiarkan seorang kaisar agung melarikan diri. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak jelek dan meraung marah. Ledakan. Aura menakutkan memenuhi 9 langit dan 10 negeri, menyebar dengan gila-gilaan antara langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Jauh sekali. Semua orang bingung saat merasakan pergerakan di sini. Apa yang terjadi? Mengapa nenek moyang masyarakat naga hitam begitu marah? Di tengah keraguan semua orang, gemuruh pemikiran spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Siapapun yang bisa menemukan jejak anak ini untukku, aku pasti akan mendapat pahala yang berlimpah. Teriakan marah langsung sampai ke telinga banyak pria kuat yang hadir. Apa? Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Anda benar-benar membiarkan anak ini melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Kaisar ilahi yang bermartabat sedang mengejar seorang kaisar yang kuat, tetapi tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi juga membiarkannya melarikan diri. Ketika berita seperti itu keluar, semua orang tidak terkejut. Dari mana asal-usul anak ini, dan dia bisa melarikan diri dari kejaran leluhur masyarakat naga hitam? Pikiran spiritual saling bertukar pikiran, tapi tidak ada yang benar-benar melacak keberadaan Molly nenek moyang masyarakat naga hitam. Siapa yang berani menemui orang kuat yang bisa mengalahkan nenek moyang masyarakat naga hitam dan mencari bencana? Orang-orang kuat di tingkat kaisar tidak berani menyinggung Molly dengan mudah. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kaisar, belum lagi. Nenek moyang masyarakat naga hitam tidak memiliki wajah yang layak bagi mereka untuk secara pribadi mencari seorang kaisar hebat untuknya. Panggilan. Dalam sekejap, banyak pemikiran spiritual menghilang, mundur, dan tidak lagi memperhatikan tempat ini. Di saat yang sama, legenda seorang kaisar agung yang bisa lepas dari tangan kaisar dewa yang berkuasa juga menyebar di kalangan masyarakat dalam sekejap. Setelah semua orang bubar,
Ledakan. Seekor monster langit berbintang besar langsung muncul di medan perang. Setelah melihat lubang besar di tanah, ekspresinya berubah. Tidak, pertempuran di sini sudah berakhir. Tuan, bisakah dia? Wus. Ia bergoyang dan langsung menghentikan kaisar tahap akhir. Saudara ini, kata binatang langit berbintang itu dengan tergesa-gesa. Siapa itu? Mendiang kaisar terkejut, pupil matanya menyusut, dan dia segera mengeluarkan senjatanya. Dia melihat sosok yang menghalanginya dengan mata dingin. Komodo. Ini adalah keluarga besar di lautan semesta. Apakah ada yang salah, Yang Mulia? Nada suara kaisar melunak sedikit kemudian, namun dia tetap tidak berani gegabah. Seperti ini, di sini dikatakan bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mengejar seorang kaisar. Aku ingin tahu apa hasilnya. Tolong beritahu aku. Binatang langit berbintang itu sangat gugup. Saroyelah yang datang jauh-jauh. Ternyata untuk ini, mendiang kaisar menghela nafas lega. Dia mengangkat tangannya dan bola kristal segera jatuh ke tangan Saroye. Ini adalah informasi tentang pertempuran sebelumnya antara leluhur masyarakat naga hitam dan orang itu. Saya menyalinnya. Tuan, saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Sangat jarang kaisar dewa yang kuat mengambil tindakan, jadi tentu saja akan ada banyak orang yang merekam adegan tersebut. Saroye mengabaikan kepergian pihak lain dan buru-buru membuka bola kristal untuk melihatnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Orang di dalam yang bertarung melawan leluhur masyarakat naga hitam bukanlah Qin Chen. Bukan orang dewasa, itu anak itu. Dan setelah mendengar percakapan kedua pihak, Saroye semakin terkejut. Kembali ke kota Nanyuan, jelas masternya yang membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam. Dan bergabung dengan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong untuk menghancurkan sebagian besar wilayah masyarakat naga hitam mulut nenek moyang masyarakat naga hitam, ternyata itu kesalahan orang ini. Keanehan. Ada keraguan di hatinya, tapi Saroye masih bisa bernapas lega. Bagus. Tidak apa-apa, Pak. Tetapi orang ini seharusnya memiliki hubungan dengan Anda, Tuan. Saroye mengerutkan kening, mengingat adegan dalam video yang dibawakan oleh Raja Tianbei. Seharusnya orang ini. Pantas saja Anda tidak membiarkan orang-orang kerajaan Yong menangkap orang ini sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini, kecuali beberapa orang seperti Raja Tianbei, mungkin semudah memotong melon dan sayuran di tangan. Orang ini. Temukan cara untuk menemukan orang ini dulu, atau ikuti pergerakan nenek moyang masyarakat naga hitam, mungkin kamu bisa menemukan masternya. Saroye berpikir dalam hati, dan segera mengeluarkan token panggilan dan memulai pemanggilan. Ia masih memiliki beberapa teman dari klan Komodo di reruntuhan para dewa. Aku tidak tahu bagaimana keadaan tuanmu di reruntuhan para dewa ini. Tanpa aku sebagai tunggangan, dia pasti sangat lelah ketika harus terbang sendiri. Saroye menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat ini, sudut tersembunyi dari dinding batu di suatu tempat di reruntuhan para dewa. Kabru bersembunyi di sini secara diam-diam. Di tangannya, dia memegang slip pesan giok. Pesan bantuanku sudah terkirim, tapi aku tidak tahu kapan adikku akan menerimanya. Kabru tampak khawatir. Satu-satunya di seluruh klan yang bersedia membayar mahal untuk menyelamatkannya adalah saudara perempuannya. Adapun teman-teman lain yang ditemuinya di reruntuhan para dewa, bahkan tidak berani menyapa mereka. Lagi pula, kekuatan Qin Chen sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Jika kita memberitahu beberapa orang lagi, bisakah kita bekerja sama untuk mengalahkannya? Pikir Kabru diam-diam. Bip bip bip. Pada saat ini, pesan Kaburu dengan cepat menyala. Apakah kamu punya informasi? Kaburu terkejut. Pemanggilan besar-besaran semacam ini harus dilakukan ketika ada berita besar. Dia segera mengambil slip giok dan memeriksanya. Melihatnya, aku merasa takjub. Nenek moyang masyarakat naga hitam, Kaisar Dewa Laut dari alam semesta selatan, tiba-tiba menyerang Kaisar yang kuat. Pertempurannya sangat sengit. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan berbagai metode, tetapi mereka gagal mempertahankan orang itu. Kabulu terkejut ketika dia merasakan informasi di slip giok. Apalagi masih ada gambar yang dikirimkan di slip giok ini.
Nenek moyang masyarakat naga hitam mengancam bahwa siapapun yang dapat menemukan jejak orang ini dan mengirimkan pesan kepadanya akan menerima rasa terima kasihnya. Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh Kaisar Ilahi yang berkuasa jika ia mengungkapkan rasa terima kasihnya? Itu tidak boleh kecil. Sayang sekali saya tidak berani memprovokasi makhluk seperti itu. Saya pasti tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Kabru menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Pada saat ini, dua aliran cahaya tiba-tiba terbang melewati langit yang jauh. Senior itu ada di sini. Kabru bersembunyi di pojok, buru-buru gemetar, memikirkannya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Di atas langit, Qin Chen dengan cepat datang ke gurun ini bersama Molly. Suara mendesing. Begitu keduanya berhenti, sesosok tubuh muncul dari balik batu di kejauhan. Senior, apakah kamu kembali? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Kamu tidak pergi. Qin Chen menatapnya sambil setengah tersenyum. Senior, kamu bercanda. Beraninya aku pergi. Kabulu buru-buru tertawa, merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan senior saya. Qin Chen tersenyum, Molly, ayo pergi. Setelah melihat kemunculan Molly, seluruh tubuh Kabru gemetar. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Ini, bagaimana orang ini terlihat sangat mirip dengan orang yang lolos dari tangan leluhur masyarakat naga hitam di gambar. Salah. Itu bukan gambarnya, tapi gambarnya. Senior, siapa yang ini? Kabulu merasakan Qin Chen dan Molly menimpanya, anggota tubuhnya menjadi lemah karena ketakutan, dan dia hampir terduduk di tanah. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata Qin Chen dengan tenang. Hah, Molly juga menatap Kabulu dengan ringan. Ledakan. Kabru merasa seolah-olah ada dunia gelap luas tak berujung di depannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es dan dia hampir tidak bisa bernapas. Ayo pergi. Suara samar Qin Chen sepertinya datang dari cakrawala, terngiang di telinga Kabulu, membangunkannya seketika. Iya. Kabulu kaget, seluruh tubuhnya basah kuyup, seperti baru dikeluarkan dari air. Untungnya, saya tidak bertindak bodoh sebelumnya. Kabulu tidak berani gegabah, dan segera mengikuti petunjuk Qin Chen dan terbang ke depan. Qin Chen, kemana kamu akan membawaku sekarang? Molly mengerutkan kening. Pergi ke tempat yang bagus. Qin Chen tersenyum, dan daun wukong muncul di tangannya. Berdasarkan daun wukong, dia samar-samar merasakan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan di suatu tempat di depannya. Seharusnya disitulah pohon ilahi wukong berada. Itu benar. Qin Chen berbalik dan mengulurkan tangannya ke Molly. Li tercengang, apa maksudmu? Masih berpura-pura bodoh. Qin Chen berkata dengan ringan, haruskah saya membagikan setengah dari harta yang Anda dapatkan di inti markas asosiasi naga hitam? Sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kenapa, kamu masih ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Qin Chen memandangnya. Jika aku tidak menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki inti dari markas besar masyarakat naga hitam untuk dijarah, bukan? Di antara harta karun ini, seharusnya ada, aku tahu setengahnya. Aku tahu kamu, Iblis Qin, tidak tertarik padaku. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.